Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Endang, Bu Erni, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Dwi Rahayu Safitri dan teman saya Kintan Arvina Damayanti untuk mempresentasikan sedikit materi mengenai akuntansi multinasional, penjabaran laporan keuangan entitas asing. Selamat memperhatikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba melanjutkan pembahasan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya masih dengan materi akuntansi multinasional penjabaran laporan keuangan entitas asing dengan subbab sebagai berikut. Yang pertama mengenai lindung nilai atas investasi neto pada entitas anak di luar negeri. Yang kedua mengenai persyaratan pengungkapan. Dan yang ketiga mengenai pertimbangan tambahan dalam akuntansi untuk kegiatan usaha luar negeri dan entitas. Pada pembahasan ketiga ini, kami akan menjabarkan berbagai kasus-kasus terkait hal tersebut. Lindung nilai atas investasi neto pada entitas anak di luar negeri. Berdasarkan PSAK nomor 55, memperbolehkan lindung nilai investasi neto pada entitas anak di luar negeri. PSAK ini juga menyatakan bahwa keuntungan atau kerugian terkait bagian efektif lindung nilai atas investasi neto dimasukkan ke dalam penghasilan komprehensif lain sebagai bagian dari penyesuaian penjabaran. Namun, jumlah saling hapus untuk laba rugi komprehensif dibatasi sebesar penyesuaian penjabaran untuk investasi neto. Berikut ini contoh kasus mengenai lindung nilai atas investasi neto pada entitas anak di luar negeri. Pada tanggal 1 Januari 2020, PT Induk memutuskan untuk melakukan lindung nilai bagian investasinya yang baru saja dilakukan di German Company yang terkait dengan nilai buku aset neto German Company. Saat itu, PT Induk tidak yakin apakah kurs langsung euro akan meningkat atau menurun untuk tahun tersebut, sehingga ia melakukan lindung nilai investasi untuk melindungi aset yang dimilikinya. Pada tanggal 1 Januari 2020, kepemilikan saham 100% PT Induk atas aset neto German Company sama dengan 50.000 euro. Nilai ini terdiri dari 40.000 euro modal saham ditambah dengan 10.000 euro saldo laba. PT Induk meminjam 50.000 euro pada tingkat bunga 5% untuk lindung nilai investasi ekuitas di German Company, dan pokok pinjaman serta bunga akan jatuh tempo dan dibayar pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya, yaitu tahun 2021. Untuk mencatat lindung nilai atas investasi neto, PT Induk melakukan pembukuan dengan membuat jurnal-jurnal sebagai berikut. Yang pertama, jurnal pencatatan saat melakukan lindung nilai pada tanggal 1 Januari 2020 dengan mendebit kas sebesar 600 juta rupiah dan mengkredit utang pinjaman sebesar 600 juta rupiah. Nilai 600 juta rupiah dicari dengan aset neto German Company sebesar 50.000 euro dikalikan dengan kurs spot sebesar 12.000 sehingga dihasilkan nilai 600 juta rupiah. Kemudian membuat jurnal yang kedua, yaitu jurnal pencatatan pada saat pokok pinjaman pada tanggal 31 Desember 2020 dengan mendebit penghasilan komprehensif lain sebesar 100 juta rupiah dan mengkredit utang pinjaman sebesar 100 juta rupiah. Nilai 100 juta rupiah diperoleh dari aset neto German Company sebesar 50.000 euro dikalikan dengan selisih kurs historis dikurangi dengan kurs saat ini, yaitu 14.000 rupiah dikurangi 12.000 rupiah. Sehingga nilai yang dihasilkan yaitu 100 juta rupiah. Dan yang berikutnya membuat jurnal pencatatan pada saat pembayaran bunga.
pada tanggal 31 Desember tahun 2020 dengan mendebit beban bunga sebesar Rp32.500.000 dan kerugian transaksi mata uang asing sebesar Rp2.500.000. Kemudian mengkredit utang bunga sebesar Rp35 juta. Beban bunga diperoleh dari aset neto Jerman Company sebesar €50.000 dikalikan dengan bunga sebesar 5% dikalikan dengan kurs rata-rata sebesar 13.000 dan didapatkan hasil Rp32.500.000. Kemudian untuk utang bunga dihitung dengan nilai aset neto Jerman Company sebesar €50.000 dikalikan dengan bunga 5% dan dikalikan dengan kurs spot akhir periode yaitu Rp14.000 sehingga dihasilkan nilai sebesar Rp35 juta. Kemudian kerugian transaksi mata uang asing dihitung dengan menselisihkan utang bunga dikurangi dengan beban bunga sehingga didapatkan hasil Rp2.500.000. Kemudian membuat jurnal untuk menutup akun nominal terkait dengan lindung nilai atas investasi neto pada entitas anak di luar negeri dengan mendebit akumulasi penghasilan komprehensif lain atau penyesuaian penjabaran sebesar Rp100 juta, kemudian mendebit ikhtisar laba rugi atau saldo laba sebesar Rp2.500.000 dan mengkredit kerugian transaksi mata uang asing sebesar Rp2.500.000 dan mendebit penghasilan komprehensif lain sebesar Rp100 juta. Setelah itu, pada saat pokok pinjaman dan bunga dibayar pada tanggal 1 Januari 2021, dibuat ayat jurnal sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2021, dengan mendebit utang bunga sebesar Rp35 juta dan utang pinjaman sebesar Rp700 juta, kemudian mengkredit kas sebesar Rp735 juta. Jurnal ini dibuat untuk membayar pokok pinjaman sebesar Rp600 juta beserta bunganya yang jatuh tempo sebesar Rp100 juta sehingga total keseluruhannya sebesar Rp700 juta. Kemudian persyaratan pengungkapan. Berdasarkan PSAK nomor 10 mengenai pengaruh perubahan kurs valuta asing mensyaratkan keuntungan atau kerugian transaksi mata uang agregat dalam laba rugi yang diungkapkan secara terpisah dalam laporan laba rugi atau dalam catatan yang menyertainya. Keuntungan atau kerugian yang diakui meliputi transaksi mata uang asing, forward exchange contract, dan setiap keuntungan atau kerugian pengukuran kembali. Jika tidak diungkapkan sebagai pos 1 baris pada laporan laba rugi, pengungkapan ini biasanya merupakan satu kalimat catatan kaki yang meringkas operasi asing suatu perusahaan. Catatan kaki ini mengungkapkan perubahan kurs yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan dan pengaruhnya terhadap transaksi mata uang asing yang belum diselesaikan jika signifikan. Yang berikutnya, pertimbangan tambahan dalam akuntansi untuk kegiatan usaha luar negeri dan entitas. Untuk kasus pertama mengenai pengukuran kembali kertas kerja konsolidasi selanjutnya. Dalam kertas kerja konsolidasi, keuntungan dari pengukuran kembali dimasukkan dalam laporan raca saldo entitas anak di Jerman karena sumber dari akun tersebut adalah pengukuran kembali terhadap akun entitas anak. Kemudian, akun laba rugi dari entitas anak dapat dibuktikan sebagai berikut. Laba rugi entitas anak, amortisasi paten,
sebesar 600 juta dibagi 10 tahun dihasilkan 6 juta rupiah. Kemudian bagian entitas induk atas laba rugi entitas anak sebesar 186 juta rupiah, sehingga diperoleh saldo akhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 186 juta rupiah. Terdapat catatan bahwa paten sebesar 54 juta rupiah yang ditampilkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah bagian yang belum diamortisasi dari jumlah awal, yaitu sebesar 60 juta rupiah. Nilai 54 juta rupiah diperoleh dari amortisasi paten sebesar 60 juta rupiah dikurangi dengan hasil dari 60 juta rupiah dibagi dengan 10 tahun sebesar 6 juta rupiah. Kemudian tidak ada penyesuaian khusus yang diperlukan untuk paten tersebut pada saat menggunakan proses pengukuran kembali. Dari kasus tersebut kemudian dibuat ayat jurnal eliminasi sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengeliminasi laba rugi dari entitas anak pada tanggal 31 Desember 2020 dengan mendebit laba rugi dari entitas anak sebesar Rp180.500.000, kemudian mengkredit dividen diumumkan sebesar 85 juta rupiah dan mengkredit investasi pada saham Jerman Company sebesar 95 juta rupiah. Untuk jurnal yang kedua, untuk mengeliminasi saldo investasi awal periode. Untuk tanggal yang sama dengan mendebit modal saham biasa Jerman Company sebesar 480 juta rupiah, mendebit saldo laba pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar 120 juta rupiah, mendebit diferensial sebesar 60 juta rupiah, kemudian mengkreditkan investasi pada saham Jerman Company sebesar 660 juta rupiah. Untuk jurnal yang ketiga, untuk mengalokasikan diferensial ke paten. Untuk tanggal yang sama dengan mendebit paten sebesar 60 juta rupiah dan mengkredit diferensial sebesar 60 juta rupiah. Kemudian membuat jurnal untuk mengamortisasi paten untuk tanggal yang sama dengan mendebit beban operasi amortisasi paten sebesar 6 juta rupiah dan mengkredit paten sebesar 6 juta rupiah. Yang selanjutnya yaitu pembuktian keuntungan selisih kurs pengukuran kembali. Penyajian dalam bab ini mengenai proses pengukuran kembali untuk entitas anak di Jerman yang ditunjukkan pada figur 12-9, yaitu memperhatikan keuntungan pengukuran kembali sebesar 10 juta rupiah. Nah, sebagai pos penyeimbang yang diperlukan untuk mencapai neraca saldo yang setara. Kemudian juga pos penyeimbang ini dapat dibuktikan dan pembuktiannya terdapat dalam figur nomor 12-14. Kemudian berikut penjelasan dari Schedule 1 yang menyajikan porsi moneter neto pada awal dan akhir periode. Nah, perubahan dalam posisi moneter neto di sini yaitu sebesar 11.250 euro adalah perubahan dari saldo awal liabilitas neto sebesar 2.500 euro menjadi saldo akhir posisi aset moneter neraca sebesar
€8.750. Kemudian untuk yang schedule 2 yaitu menyajikan pengaruh terperinci dari perubahan kas atas posisi moneter neto dari entitas asing selama periode berjalan. Nah, posisi moneter neto awal ini dihitung dengan menggunakan kurs awal tahun. Kemudian semua dikenalkan dan maksud saya semua kenaikan dan penurunan dalam akun moneter neto akan ditambah atau dikurangi menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi. Nah, sumber dari peningkatan atau penurunan lainnya dalam akun moneter meliputi transaksi pendanaan dan investasi seperti pembelian aset tetap, penerbitan utang jangka panjang, atau penjualan saham. Nah, hasil perhitungan posisi moneter neto pada akhir tahun itu menggunakan kurs tanggal transaksi yang 112.500 itu kemudian dibandingkan dengan posisi moneter neto akhir tahun menggunakan kurs akhir tahun sebesar 122.500.000 rupiah. Itu bisa dilihat ya di halaman 11 dan 12, maksud saya 111 dan 112. Yang selanjutnya yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas adalah penghubung antara dua neraca. Perusahaan mempunyai kebebasan dan fleksibilitas dalam penyusunan laporan arus kas. Nah, dalam penyusunan laporan arus kas ini terdapat aturan umum, yaitu bahwa akun-akun yang dilaporkan dalam laporan arus kas harus disajikan kembali dalam rupiah menggunakan kurs yang sama dengan yang digunakan untuk tujuan neraca dan laporan laba rugi. Nah, oleh karena itu kurs rata-rata digunakan dalam laporan laba rugi dan kurs tunai akhir atau kurs sekarang digunakan dalam laporan neraca. Maka muncul pos penyeimbang untuk selisih kurs dalam laporan arus kas. Kemudian yang selanjutnya yaitu penilaian persediaan nilai rendah antara biaya perolehan dan nilai pasar dalam pengukuran kembali. Nah, penerapan antara nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai pasar untuk persediaan memerlukan perlakuan khusus pada saat mata uang tercatat bukan mata uang fungsional. Nah, oleh karena itu laporan keuangan entitas asing harus diukur kembali ke dalam mata uang fungsional. Kemudian, biaya inventaris historis harus diukur kembali terlebih dahulu menggunakan kurs historis untuk menentukan nilai biaya perolehan historis dalam mata uang fungsional. Kemudian, biaya perolehan hasil pengukuran kembali ini dibandingkan dengan nilai pasar dari persediaan yang ditranslasikan menggunakan kurs sekarang. Kemudian yang selanjutnya yaitu transaksi antar perusahaan. Nah, jika transaksi mata uang asing antar perusahaan tidak dilunasi dalam waktu dekat, maka transaksi antar perusahaan tersebut dapat dianggap bagian dari investasi bersih di entitas luar negeri. Nah, selisih translasi dari piutang atau utang jangka panjang itu ditangguhkan dan diakumulasi sebagai bagian dari akun translasi kumulatif. Selanjutnya, pajak penghasilan. Keuntungan atau kerugian selisih kurs dari transaksi mata uang asing mengharuskan adanya pengakuan pajak tangguhan jika dimasukkan dalam laba tetapi tidak diakui untuk tujuan pajak dalam periode yang sama. Dapat dicatat sebagai pendapatan komprehensif lainnya, selisih translasi yang bertambah di debit, kemudian utang pajak penghasilan bertambah di kredit. Translasi atau penjabaran ketika mata uang ketiga adalah mata uang fungsional. Ini terdapat beberapa kasus di mana
anak perusahaan mempunyai pembukuan dan pencatatan dalam unit mata uang lokal, tetapi mempunyai mata uang ketiga sebagai mata uang yang fungsional. Nah, jika entitas anak melakukan sebagian besar aktivitas bisnisnya dalam euro, maka manajemen dapat memutuskan bahwa euro adalah mata uang fungsional entitas anak. Nah, jika pembukuan dan pencatatan entitas tidak dinyatakan dalam mata uang fungsionalnya, maka harus digunakan proses 2 langkah seperti berikut. Yang pertama yaitu mengukur kembali laporan keuangan anak perusahaan ke dalam mata uang fungsional. Kemudian yang kedua, laporan keuangan yang dinyatakan dalam euro, kemudian dijabarkan ke dalam rupiah menggunakan proses penjabaran yang diilustrasikan dalam bab ini. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.